سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas ibadah kita. Semoga kita mendapatkan senantiasa keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tidak lupa selalu kita bersalam dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita, yang mana syukur alhamdulillah kita sudah sampai kepada fa inna sifatal ilahi darban. Sifat ketuhanan itu ada dua bagian. Ahaduhuma, yang pertamanya muhtasun bihi, khusus boleh disifati oleh Allah, kal azaliyati wal abadiyah wal ghina adil aqwal, yaitu hanya Allah yang boleh punya sifat ini, khusus Allah, muhtasun bihi, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-azaliyah, terdahulu, la awala lahu wa la akhira lahu, tidak ada awalan bagi Allah dan tidak ada akhirnya. Beda dengan kita manusia atau seluruh daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada permulaannya, ada pendahuluannya. Sebagaimana kita yang ada di dalam Masjid Al-Hidayah ini, hadirnya kita, adanya kita karena adanya daripada orang tua kita. Jadi ada pendahulu kita, ada yang mendahului. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awalan bagi Allah. Begitu juga kita makhluknya ini, ketika kita ada, maka kita akan kembali kepada ketiadaan, akhir daripada kehidupan kita. Maka akhirnya adalah ketiadaan. Sebagai contoh, berapa banyak sahabat kita, teman kita yang dulu sama-sama di dalam Masjid Al-Hidayah ini beribadah kepada Allah, kemudian dipanggil oleh Allah meninggal dunia, maka itu adalah akhir. Allah tidak ada awalan dan tidak ada akhir.
wal abadiyah, abadi, abadi. Sedangkan kita bahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa, akan habis, illa wajhah, kecuali Allah yang tidak hancur, yang tidak habis, yang abadi. Selainnya fana. Kita manusia fana. Tidak bisa kita abadi, terkecuali nanti bahasanya nanti setelah akhirat itu barulah kita akan mengalami kehidupan abadi. Orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam surga abadan abidin, selama-lamanya. Kebalikannya, orang yang kafir, dia masuk ke dalam neraka abadan abidin, selama-lamanya. Setelah kehidupan dunia ini kita masuk kepada kehidupan akhirat yang abadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu maha abadi, tidak hancur, tidak musnah, tidak habis. Kita manusia ini sudah bisa kita sadari diri kita ini tidak abadi. Contohnya, dari muda menjadi tua. Yang dulu waktu muda dingo tidak perlu kacamata, lalu pakai kacamata. Yang dulu waktu muda makan kacang habis sebungkus, lalu gigi habis, makan segenggam, dah habis, akhirnya terlanjur baik. Itu menunjukkan kita ini adalah tidak abadi. Ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang habis daripada diri kita. Kemudian sifat yang juga khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah adalah wal ghina 'anil aqwal. Allah itu tidak perlu dengan yang ada, tidak perlu. Allah tidak memerlukan segala yang ada ini. Allah itu maha kuasa. Sedangkan kita tidak. Kita memerlukan daripada pertolongan, keterlibatan daripada orang lain dan segala yang ada di sekitar kita. Kalau dah ganti nasi, maka kelaparan kita. Nasi itu pun melalui proses yang panjang sehingga sampai kepada kita, ditanam oleh para petani. Setelah ditanam, menunggu dulu dalam waktu yang tertentu, dijaga, disemprot, dipelihara, dijauhkan dari berbagai macam hal hama. Setelahnya dipanen, setelah dipanen dijemur, setelah dijemur digiling, setelah itu dijual, setelah itu kita beli. Nah, itu berapa rentetan keterlibatan orang lain untuk memenuhi hajat kita.
Kalau Allah itu tidak. Allah itu maha kuasa, maha berdiri sendiri. Kita tidak. Maka ketidakmampuan kita itu harus kita sadari sebagai seorang hamba Allah. Ketidakmandirian kita yang mana kita memerlukan kepada hal lain dalam hal untuk memberikan kemanfaatan dan kemudahan itu harus kita sadari. Jangan punya sifat model Allah yang al-ghina 'anil akhwat, tidak perlu kepada segala yang ada. Jangan, bahaya itu bakal jadi orang anti sosial. Tidak perlu dia, tidak perlu dengan kamu. Nah, biasanya kan itu terjangkiti orang yang punya sifat sombong. Tak kayo, tak berduit, merasa dah lagi perlu dengan uang lain. Salah. Adanya kaya dan miskin itu pun karena sebab ada perbandingan. Kalau misalkan dalam dunia ini tidak kati wong miskin yang ada wong kaya, kira-kira bisa diketahui tak kaya dengan miskin itu? Tidak macam. Karena tidak kati perbandingannya. Sebagaimana juga ada tampan, ada jelek itu karena ada perbandingan. Kalau tampan galau model Nabi Yusuf di pucuk dunia ini, tak kati lagi yang tampan atau jelek, karena tak kati perbandingan. Harus kita sadari, ketika diberikan kekayaan oleh Allah, artinya ada sebab kaya itu datang kepada kita dengan perantara dan kontribusi orang lain. Ya, miliarder itu tidak pajak jadi miliarder kalau dia pegawai DBA. Bos-bos besar itu tidak pajak jadi bos kalau dia pegawai DBA. Itu dia perlu orang lain. Perlu keterlibatan orang lain di dalam hal apa? Tidak dia mencapai tujuan yang dimaksud. Kalau Allah tidak perlu. Allah itu maha berdiri sendiri. Tidak perlu. Bagaimana dengan adanya malaikat? Justru adanya malaikat Allah ingin menunjukkan kemahaannya, kemuliaannya, keagungannya, kekuasaannya. Tanpa malaikat pun Allah mampu. Nah, itu tidak boleh kita ragukan. Ya, itu tidak boleh kita ragu dalam hal ini. Kemudian wasani yang kedua, yumkin tahalluqu bi, mungkin kita berakhlak dengannya. Wa huwa darban, yang itu dalam dua bagian juga. Ahaduma la yajuz tahalluqu bi. Tapi tidak boleh kita akhlak dengan yang ini. Mungkin saja manusia punya sifat seperti sifat ini. Yang dua hal tadi tidak mungkin. Nak wong kaya, wong nak miskin, nak susah, nak pejabat, tidak mungkin dia bakal abadi di atas dunia ini. Jadi kalau ada ide pemikiran untuk bisa hidup abadi di atas dunia itu adalah omong besar. Tak mungkin. Nah, itu adalah pemikiran yang tidak bisa direalisasikan, utopis kalau dalam bahasa filsafatnya. Tak mungkin terrealisasi. Kita nak hidup abadi di pojok dunia ini, walaupun dikerahkan segala macam kemampuan, kehebatan, teknologi, menciptakan pil anti kematian, dapat cak sampai kapan. Itu perlu dicatat. Karena itu adalah hal yang mustahil.
mustahil. Keabadian adalah milik Allah. Sedangkan makhluk tidak ada abadi. Adapun nanti di akhirat kita dijadikan Allah abadi. Karena tidak ada lagi kehidupan setelah akhirat. Yang ada itulah kehidupannya. Jadi yang tidak boleh kita sifati dengan sifat ini seperti apa? Kal uzmah wal kibriya, keagungan dan kesombongan. Jadi al-uzmah itu milik Allah, Allah yang maha agung. Kesombongan itu hanya milik Allah, karena memang Allah adalah pantas untuk sombong. Tadi kan kita sudah jelaskan bagaimana hidup kita ini memerlukan orang lain untuk sampai kepada tujuan hidup kita atau harapan kita. Tidak baca dewean gitu. Maka di situ tidak boleh kita sombong. Dalam urusan makan saja kita tidak bisa mandiri, mana sombong. Dalam urusan makan yang kita makan sehari-hari itu tidak bisa mandiri, cak mana sombong. Makan baik kau tidak bisa mandiri, perlu orang lain. Maka tidak boleh kesombongan itu, keangkuhan, keagungan dimiliki oleh makhluk. Jika dalam satu hadis disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk dalam surga, ditolak dia dalam surga. Siapa? Man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar biji sawi, sekecil apapun dia ditolak untuk menghuni surga, karena kesombongan itu hanyalah boleh disifati Allah. Bagaimana sejarah di dalam Al-Quran? Iblis dilaknat, dimurkai oleh Allah karena kesombongannya, ananiyahnya. Jadi banyak sebab manusia itu untuk sombong. Karena sifat fisik, karena kemampuan, karena ketercapaian, maka manusia sombong. Sifat fisiknya, keturunan siapa, anak siapa, kau tahu tak aku ni anak siapa, sombong. Ya, kemampuan, ilmu, kepandaian, keahlian itu kadang-kadang galak juga buat orang sombong. Contohnya, misalkan pajak macam ini dengan kemampuan tertentu, diperlukan kok dipanggil ulang-ulang tak datang, sombong. Padahal diperlukan, terkecuali ada hal lain, unsur yang tidak bisa dia meninggalkan. Atau jangan sampai itu kita ngomong, sudah, tak hati aku tak baca selesai itu sombong karena kemampuan, tak boleh. Ya. Kemudian sombong karena ketercapaian, harta banyak, ya, punya kedudukan. Nah, itu ketercapaian sombong, sebagaimana Fir'aun. Karena ketercapaiannya dalam suatu hal, akhirnya dia sombong. Maka orang yang punya sifat kesombongan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga, ditolak oleh Allah. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik.
Sehingga dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman itu, wala tusaffir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha waqshid fi masjid waqdud min sautik inna ankaral aswati kasautul hamir. Wala tusaffir khaddaka linnas, jangan engkau memandang enteng manusia. Tidak boleh manusia itu dienteng-entengkan, direndah-rendahkan, walaupun memang status sosialnya rendah, tapi tidak boleh direndahkan. Karena sesungguhnya segala manusia itu punya kelebihan, maziyah la tahtakir maduna fa inna li kulli syai'in maziyah. Jangan kau anggap enteng wong yang ada di bawahmu, karena segala sesuatu punya kelebihan. Jadi jangan kita anggap enteng. Macam cerita itu yang sering kita ceritakan dengan anak-anak kita, Cak Mano harimau sombong menganggap enteng dan lemah seekor tikus. Jadi ceritanya kan begini. Si singa ini masuk dalam perangkap pemburu. Akhirnya meraung-raung singa ini. Tapi karena perangkap ini kuat, tidak baca. Akhirnya datanglah tikus. Singa, nak ku tolong tak? Kau nak tolong aku yang badan besar cak ini, taring aku yang tajam, kuku aku yang kuat, tak baca. Nah, keluar dari perangkap pemburu ini. Apalagi kau kecil, pijak mati kau tu. Gitu dulu kata si tikus ini kan. Kau nak selamat? Ya sudah, dia coba. Akhirnya digigiti, ya, tali yang dibikin oleh pemburu tadi untuk buat perangkap digigiti oleh tikus, tapi putus. Yang sampai akhirnya si singa itu bisa lepas. Itu tadi. Ketika singa dengan keangkuhannya menganggap enteng si tikus yang kecil, ternyata yang kecil ini menyelamatkan si singa. Jadi belum tentu besar, kuat, ya, itu bisa selamat, belum tentu. Ada keterlibatan orang lain, posisi-posisi yang lain, yang kecil, yang sederhana di dalam terbangunnya kemanfaatan secara bersama. Jadi jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak. Wasyik fi masjid. Sederhanakan jalan. Ya, kalau berjalan itu sederhana, tidak usah ngangkat dagu, tidak usah busung ke dagu, ya, macam wong sombong. Kadang-kadang kan manusia ini macam itulah. Kalau dulu lagi buntu, jalan terus, kemudian itu kan minta metro. Ya lagi buntu, ya kan itu miskin. Lah mulai agak berduit, mulai ke jalan tuh agak angkat tinggi. Salaman tuh lah berbeda puluh, ngomong tuh lah berbeda puluh, duduk lah berbeda puluh. Nah itu yang galak manusia cepat berubah. Ya. Maka sederhanakan di dalam kau berjalan. Wasyik fi masjid, waghdud min sautik. Sederhanakan juga suaranya sederhana. Inna ankaral aswati sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Jadi keledai itu suara yang paling buruk, yang paling tak lemah didengar. Apalagi kalau dengarnya malam-malam, macam kuntilanak kata orang itu. Suaranya itu. Tahajud dada, kuntilanak itu di Indonesia ini paling banyak hantu, tipenya banyaknya.
kuntilanak, hantu ngesot, hantu ini, macam-macam. Macam-macam. Jadi kesombongan itu hanya boleh disifati oleh Allah. Tapi ada kemungkinan sifat itu di dalam diri manusia, tapi dia mensifati hal itu adalah tidak benar dan tidak baik. Karena yang boleh, yang pantas dan yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasani waradatis syari'ah bitahalluqin bi. Syariat kita memerintahkan untuk kita bersifat dengan sifat daripada Allah ini. Apa contohnya? Kaljudi, seperti kedermawanan. Allah itu dermawan. Maka kita boleh punya sifat dermawan, senang membantu orang lain. Membantu orang lain itu Pak, obat sebenarnya, obat dari segala macam penyakit. Jadi kedermawanan itu luar biasa. Kan banyak cerita-cerita. Ada orang yang sembuh karena sifat dermawannya, senang bantu orang. Orang yang dermawan. Boleh kita sifati kedermawanan sebagaimana dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya, malu. Allah itu malu. Kita juga harus punya sifat malu. Bahkan sifat malu itu harus kita miliki sebagai bagian daripada keberagaman. Al-haya, malu. Sehingga sifat al-haya itu, al-haya la ya'ti illa fi khairin au bi khairin. Sifat malu itu tidaklah datang kecuali kepada hal-hal yang baik. Jadi kalau wong yang punya sifat malu, dia akan jadi orang yang baik. Tapi kalau wong yang tidak kati sifat malu, akan jadi malu-maluin. Kan banyak gara-gara ada hati sifat malu, jadi maluin dirinya dewe, maluin keluarga, maluin wong banyak, gara-gara ada hati sifat malu. Jadi al-haya ini minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Jadi kita perlu punya sifat malu. Malu dalam hal yang tidak baik. Gawi yang tidak baik, malu. Tapi tidak boleh malu dalam hal kebaikan. Datang ke masjid malu-malu, jangan. Belajar ngaji yang belum baca, yang belum lancar, baca Quran, malu. Aku dilaku, malu. Gigi labis, malu. Jangan, tak boleh malu. Karena itu hal yang baik. Harus kita percaya diri. Harus kita hilangkan sifat malu. Karena itu sifat ditubuhkan, dibisikkan, dihembuskan oleh syaitan. Jadi malu dalam hal yang buruk. Jadi jangan punya sifat tak kati malu. Fa illam tastahi fasna ma syi'. Kalau tak kati malu, buatlah sekehendak hati. Kan? Ternyata teori ini dipakai oleh orang zaman sekarang, zaman sosial media ini. Gara-gara cuma untuk buat konten, mencari viewer yang akhirnya cuma untuk cari duit. Gawe tak bener dia lakukan supaya terkenal. Lailah orang malu orang zaman sekarang ini. Bahkan orang zaman sekarang itu sudah zaman akhir. Tanda-tanda daripada akhir zaman itu, kebaikan justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi, keburukan dilakukan secara
terbuka. Kan banyak konten-konten di YouTube itu, bahkan banyak ditonton wong kulo itu, menceritakan perzinahannya, ya, berzina gitu cerita gitu, ya, jadi konten banyak pulau penggemarnya, dan itu ternyata juga banyak dilakukan oleh orang-orang lain, anak-anak kita, generasi muda kita, waliyahzubillah. Nah, itu karena tidak ganti sifat malu. Kalau ada malu, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita harus ada sifat malu. Wal hilm, dan yang selanjutnya al hilm, santun, lembut, lunak, penyabar. Itu perlu juga kita punyai. Ya, orang yang punya sifat penyantun, tidak temperamental, tidak garangan, tidak tukang ngamuhan, tidak tukang merajuan. Untuk galak cepat merajuk, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit macam-macam. Nah, ini kita harus ada sifat al-hilm, santun, tidak mudah merajuk, tidak mudah marah, wal wafa, menepati janji, ya, penepat janji. Jadi kita bersifat dengan sifat Allah yang menepati janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Maka kita harus al-wafa, punya sifat untuk menepati janji. Kok kadang-kadang wong itu jangan kita anggap dia tidak menepati janji. Kadang-kadang dia lupa. Kalau dia lupa, kewajiban kita ingatkan, kamu ini pernah berjanji dengan aku. Janji apa? Ini. Dia ingat, oh iya, ya Allah, insya Allah. Jadi bukan dia itu tidak mau menunaikan janji, boleh jadi karena lupa. Kita husnuzan dulu. Ya, kita husnuzan dulu. Tapi kalau sudah diingatkan, tidak digawe, tidak dilaksanakannya, nah boleh jadi dia memang orang yang tidak menepati janji. Jadi misalkan aku nih banyak, kalau ada yang berjanji, ingatkan, mungkin lupa, banyak pikiran, banyak yang digawe, atau banyak sekali yang program-program. Nah, diingatkan, Ustaz itu ada berjanji, janji apa? Jadi boleh karena jadi itu adalah bukan ketersengajaan untuk tidak dilaksanakan, tapi karena lupa. Jadi boleh itu sifat dengan sifat menunaikan janji. Kemudian fatahallaku bidzalik ala hasbil imkan mardi rahman, maka berakhlaklah dengan hal itu sesuai dengan kesanggupan dalam rangka merebut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya aku segini, karena dalam hal melaksanakan perintah adalah qadril istita'ah, sesuai dengan kesanggupan kemampuan. Tapi dalam meninggalkan larangan tidak ganti istilah sanggup dan sanggup, harus langsung. Wa yadullu ala zil tahallaku bi ayatil Qur'an wa ittifaqu ahli al-ma'rifah wal iman. Menunjukkan kalau dia berakhlak dengan hal seperti itu, berarti dia berakhlak dengan akhlak Quran, dan dia orang yang terkategori mengenal Allah dan beriman. Orang yang bersifat dengan kelembutan, kesantunan, sifat malu, menunaikan janji, tidak sombong, adalah orang yang berakhlak dengan akhlak Quran, dan itu adalah tanda orang yang mengenal Allah dan ahlul iman. Jadi mudah-mudahan
Dengan kita berakhlak yang mulia tadi, menjauhkan dan membersihkan diri dari akhlak yang tidak terpuji tadi, jadilah kita ahlul iman, orang yang beriman. Maka iman ini tiket yang perlu kita persiapkan untuk masuk surga. Siapa yang punya iman, walaupun kecilnya iman tadi, kecilnya sejumlah, itu sudah jadi tiket untuk dia dikeluarkan Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari bahasan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.